Nah, kita akan masuk ke gaya kepemimpinan ya. Kita harus lihat bahwa sebenarnya gaya kepemimpinan ini menentukan juga apakah pemimpin itu jadi efektif atau tidak gitu. Situasinya seperti apa, gaya kepemimpinan apa yang harus dipakai seperti itu ya. Bukan pemimpin yang banyak gaya, tapi seorang yang punya gaya kepemimpinan yang tepat gitu ya. Jadi di sini tadi udah beberapa yang sudah kita bahas dari teori ya. Teman-teman harus tahu bedanya ya. Tadi kalau tadi teori adalah cara memandang kepemimpinan, dan sedangkan yang ini adalah gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin berperilaku gitu ya, menunjukkan salah satu pola dalam memimpin. Ini namanya gaya kepemimpinan. Kalau tadi teorinya cara memandangnya, ini cara berperilaku, cara melakukan kepemimpinan itu gitu. Ada 9 paling tidak yang cukup umum untuk kita pelajari. Sebenarnya gaya kepemimpinan itu ada banyak ya, ada banyak sekali. Terus berkembang sampai saat ini, tapi 9 ini yang memang minimal kita harus tahu gitu. Yang pertama adalah autocratic leadership style atau otoriter ya, mungkin kita lebih kenal begitu ya. Pemimpin dengan gaya ini cenderung menggunakan perilaku yang bersifat mengarahkan, ayo sini, ayo situ gitu ya. Jadi dia yang menentukan kemana arahnya timnya atau kelompoknya berjalan. Segala keputusan kebijakan sepenuhnya ditentukan oleh pemimpin yang menetapkan tugas serta cara pelaksanaan kepada para anggota. Jadi dia yang menetapkan caranya, tujuannya. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi semua dia yang ambil. Dia memastikan semuanya dah, pokoknya. Gaya ini berfokus kuat pada pencapaian target dan penyelesaian tugas. Pemimpin otoriter ini dikenal sebagai sosok yang banyak memberikan perintah, meskipun gaya ini dapat menimbulkan rasa ketergantungan atau bahkan permusuhan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat pemimpin yang suruh sana suruh sini gitu kan, dia aja mau ngambil keputusan kita nggak boleh ikut andil memberikan suara gitu kan. Kadang-kadang bikin kesal juga. Tapi kalau dipikir-pikir ada untungnya juga gitu. Meskipun membatasi kreativitas, inovasi bagi para pengikutnya, di sisi lain gaya ini bisa sangat efektif kalau kasusnya dalam situasi yang krisis atau keadaan darurat gitu ya. Kan kita butuh satu keputusan cepat, suatu tindakan yang cepat. Nah, pemimpin yang otoriter biasanya lebih efektif di situ. Dia memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, tidak membuang-buang waktu, dan biasanya jauh lebih efektif daripada gaya kepemimpinan yang lainnya gitu. Ini ada bureaucratic leadership style. Pemimpin ini birokratis, cenderung secara ketat menegakkan peraturan dan status dalam hierarki. Mereka berusaha mempertahankan status quo. Mereka menjalankan kebijakan dan prosedur. Teman-teman bisa bayangkan ini biasanya contoh kepemimpinannya seperti apa. Biasanya di organisasi atau institusi pemerintahan gitu kan, sudah ada hierarki birokrasinya gitu, ada atasan yang memang sudah ditetapkan dari awal gitu. Misalnya PNS gitu kan, ada eselon 1, 2, 3. Mereka memang sudah punya tuh posisi-posisinya, sudah punya tingkatan-tingkatannya. Nah, mereka memimpin dengan posisi itu. Nah, ini adalah biasanya bureaucratic leadership style ya. Jadi dia mempertahankan status quo-nya, mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ada gitu. Gaya kepemimpinan ini dapat efektif dalam lingkungan pelayanan kesehatan dan keselamatan yang kompleks atau di mana terdapat risiko tinggi dan stabilitas sangat diutamakan. Jadi kalau di rumah sakit juga kita kan punya SOP dan sebagainya itu kan. Nah, kita bisa lihat juga sebenarnya bureaucratic leadership ini juga efektif di rumah sakit karena ada SOP, pemimpinnya mengatur, mengelola semuanya berdasarkan aturan yang sudah ada gitu. Pengikutnya pun mengikuti arahan karena pemimpinnya mengikuti aturan yang sudah ada, sudah ditentukan gitu. Kemudian ada charismatic leadership style. Pemimpin karismatik itu memilih kehadiran yang menular, influence gitu kan, sehingga menarik para pengikutnya dan memotivasi tim mereka untuk mengikuti arahan yang diberikan. Kalau kita melihat nih karismatik kan, punya rasa wibawa begitu. Kita lihat wah enak kayaknya ngikutin ini ya, dia orangnya hangat, kalau ngomong itu menenangkan gitu kan, ada karismatiknya gitu. Biasanya kita mau mengikuti pemimpin yang seperti itu, atau mungkin kita sendiri punya kemampuan seperti itu. Kalau kita ngomong, orang merasa nyaman dan tenang, orang mau mengikuti arahan kita. Itulah kira-kira gaya kepemimpinan yang karismatik. Gaya kepemimpinan ini lebih efektif dan dalam lingkungan kerja yang penuh energi dan membutuhkan banyak motivasi serta
semangat tim ya. Jadi kalau butuhkan lagi tim yang lagi bekerja membutuhkan semangat, itu biasanya orang-orang yang leadership atau pemimpin yang karismatik itu datang, mereka semangat, menginspirasi gitu ya. Tapi memang bahayanya muncul ketika orang mengikutinya menjadi kultus kepribadian, terlalu dipuja-puja. Nggak boleh nih, dia salah. Apapun arahannya yang keliru, kita anggap benar gitu. Alih-alih menggunakan pemikiran yang kritis gitu. Nah, kemudian democratic leadership style ini memang lawan dari autokratik tadi ya, yang otoriter ya. Biasanya orang sandingannya begitu. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini demokratis ini sering menerima partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi beda dengan yang autokratik tadi ya. Dia ambil sendiri, leadernya putuskan sendiri, arahkan sendiri, atur sendiri. Kalau ini kita perlu ngambil keputusan itu ngajak bawahannya, minta pendapat dan sebagainya. Pendekatan ini mengandung makna yang berorientasi pada hubungan dan pribadi. Jadi hubungan antara pemimpin dengan bawahannya atau pengikutnya itu ada gitu ya. Mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuannya gitu. Kebijakan dibahas dan diputuskan secara bersamaan dalam kelompok, hubungan antara pemimpin dan bawahan dan kerjasama tim ini menjadi fokus utamanya. Sayangnya, gaya demokratis ini mungkin terlihat berjalan lebih lambat dan dianggap memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan gaya otoriter gitu ya. Jadi kalau kita kan mau diskusi, ngambil pendapat satu-satu gitu, itu makan lama. Termasuk kalau kita misalnya pemilihan umum gitu ya. Kita kan itu prosesnya panjang sekali gitu kan, ngambil suara, diproses, nanti sampai menentukan siapa pilihannya gitu. Itu contoh-contoh yang sederhana tentang demokratik gitu ya. Jadi ada kelemahan sedikit dalam hal waktu gitu, tapi gaya kepemimpinan ini sering dikagumi dan dapat dikerjakan di lingkungan yang kreatif, tidak memerlukan keputusan yang buru-buru gitu. Dan ini akan membuat moralitas tim lebih terjaga juga, relasinya juga lebih enak gitu di dalamnya, dan mencapai goalnya juga akan bersama-sama seperti ya, lebih solid. Kemudian ada laissez-faire leadership style. Ini pemimpin yang dengan gaya ini memiliki pendekatan lepas tangan dan biarkan karyawannya mengambil tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun mereka tetap harus menetapkan ekspektasi dan memantau kinerja gitu ya. Jadi pemimpin seperti ini biasanya, oke, saya kasih gini, silakan anak buah atau pengikut boleh melakukan ini dan itu gitu. Dia percayakan mungkin, dan ini syaratnya ya, followernya atau pengikutnya itu harus punya kemandirian gitu ya. Kalau nggak bisa diterapkan ini gaya pemimpinan. Kalau dia cukup yakin bahwa pengikutnya atau bawahannya itu punya suatu kompetensi atau apapun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka dia bisa melepaskan dan minimal dalam memberikan perintah. Gaya ini mendorong kebebasan penuh bagi kelompok atau individu untuk mengambil keputusan. Jadi terserah kalian mau apa gitu. Yang penting tetap di koridor dan saya tidak terlalu banyak ikut campur. Itulah gaya laissez-faire leadership style ini. Tapi sayangnya, seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini dapat terlihat apatis karena gaya ini didasarkan pada sikap tidak ikut campur gitu ya. Sehingga keputusan yang jelas mungkin nggak pernah terbentuk gitu ya. Ini pemimpin maunya apa gitu ya. Kok dia biarkan aja kita kerja gitu. Tapi memang gaya kepemimpinan ini juga dianggap efektif ketika bekerja dengan karyawan yang sangat berpengalaman dan percaya diri gitu ya. Kalau misalnya bawahannya cukup kompeten ya, sebenarnya mereka biarkan aja berkreasi gitu ya, lebih mudah, lebih lancar daripada kita atur-atur gitu. Mereka mungkin tidak bisa secara individu menunjukkan kemampuan mereka atau membatasi kreativitas mereka. Kalau dalam kondisi itu kita melihat bahwa bawahan kita punya kemampuan yang secara individu mereka hebat gitu, nah kita bisa terapkan gaya ini gitu dalam situasi seperti itu. Jadi gaya kepemimpinan ini sering dikagumi juga memang efektif di lingkungan kreatif. Ya, jadi industri kreatif itu juga boleh menggunakan ini pengambilan keputusan cepat ya, karena memang diambilnya langsung oleh individu masing-masing gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu gaya kepemimpinan yang sering kita dengar, servant leadership style ya. Mungkin kita sebagai orang Kristen juga memang diajarkan servant leader ya. Itu adalah mereka yang berbagi kekuasaan dan pengambilan keputusan dengan bawahannya serta mengarahkan organisasi berdasarkan kepentingan tim. Jadi kita membantu, mensupport dari bawah. Biasanya orang kuat itu dianggap orang yang mampu angkat orang ke atas gitu kan. Tapi yang servant leader ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang mampu mengangkat orang dari bawah. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi pemimpin itu sebagai pelayan menempatkan orang lain sebagai prioritas utama gitu.
Gaya kepemimpinan ini dapat efektif untuk organisasi kemanusiaan atau organisasi nirlaba dan tim yang perlu menciptakan keberagaman, inklusi, serta moral kerja gitu ya. Jadi sifatnya memang agak melelahkan bagi seorang pemimpin, tapi meningkatkan moral dari bawahannya juga gitu ya. Ada humanity-nya, kemanusiaannya di situ ya. Jadi dalam beberapa konteks ini bisa dipakai, tapi dalam konteks yang lain mungkin tidak efektif. Kemudian ada situational leadership, sama seperti teori yang kita sudah pelajari tadi. Pemimpin situasional ini memandang penggunaan gaya kepemimpinan itu sebagai suatu yang bersifat situasional aja, atau bergantung pada kondisi, nggak bisa semuanya dipakai satu gaya dipakai untuk semua situasi, nggak bisa. Ini berdasarkan apa yang menghasilkan efektivitas gitu ya, yang mana yang paling cocok. Mereka terlebih dahulu melakukan penilaian khusus terhadap semua aspek situasi, jadi mengamati, melihat situasinya apa, masalahnya apa, baru menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar selaras dengan situasi, sesuai dengan kebutuhan karyawan dan lingkungan. Karena sifatnya yang fleksibel, jenis kepemimpinan ini lebih efektif di sebagian besar organisasi. Jadi ya, hampir semua organisasi atau kelompok memang bisa pakai ini gitu ya. Jadi untuk mengamati situasi, baru setelah mengamati situasi memilih gaya yang tepat untuk dilakukan. Jadi itu lebih efektif dipandang dengan gaya situational leadership ini. Kemudian transactional leadership style seperti sama yang kita udah baca tadi, yang kita sudah bahas tadi di teori ya. Seorang pemimpin transactional ini berfokus pada operasional sehari-hari dan menggunakan sistem penghargaan atau konsekuensi untuk memotivasi karyawan mencapai keberhasilan atau mencegah mereka dari kegagalan. Jadi teman-teman ingat, transaksional ini kuncinya adalah ada transaksi situ. Kamu bagus, kamu akan dapat reward. Kamu buruk, kamu dapat punishment gitu. Jadi ada timbal baliknya gitu. Kepemimpinannya transaksional ini adalah bentuk pertukaran sosial. Ini untuk itu, atau yang itu untuk yang ini gitu. Jadi gaya kepemimpinan ini dapat efektif untuk tim atau individu yang termotivasi oleh penghargaan atau kebutuhan yang bersifat segera gitu. Jadi dalam beberapa konteks kita melihat mungkin bawahan kita tidak bersemangat atau pengikut kita, tim kita tidak bersemangat, kita perlu ada reward gitu ya. Atau kita juga bisa mendorongnya dengan punishment gitu. Kalau buruk maka akan ada punishment. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin dengan gaya transactional leadership ini. Nah, ini biasanya disandingkan dengan transactional tadi, transformational leadership. Pemimpin yang transformational ini menggunakan energi atau kepribadian mereka yang menginspirasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang menarik gitu ya. Dia berusaha mengubah semuanya, metodenya, cara pendekatannya. Jadi kepemimpinan ini transformasional ini dapat efektif dalam organisasi dengan anggota tim yang berintelektual tinggi dan berkembang dalam lingkungan yang interaktif ya. Jadi dia mentransformasi hubungannya dengan bawahannya atau timnya gitu ya. Bagaimana mengubah ini agar tetap bisa mencapai tujuannya. Biasanya transformational ini lebih sering dipakai atau dipromosikan di berbagai konteks gitu. Nah, sekarang hubungannya, kita udah belajar nih teori konsepnya, dari konsep, kemudian teorinya, kemudian gayanya, kepemimpinan, dan kemudian karakteristiknya yang efektif itu seperti apa, kemudian peran-perannya apa saja. Nah, sekarang kita pikir, terus apa sih peran kepemimpinan dalam keperawatan gitu? Ternyata dalam satu penelitian ya, ini ada satu penelitian yang saya temukan bahwa ternyata ada beberapa gaya kepemimpinan itu yang cocok sekali dengan pelayanan keperawatan gitu ya. Jadi pelayanan keperawatan itu kan ada yang asuhan keperawatan yang langsung ke pasiennya, ada yang di dalam layanan keperawatan, misalnya manajerial begitu. Nah, beberapa gaya kepemimpinan ini cocok nih, misalnya transformational leadership, itu misalnya mendorong perubahan dan meningkatkan hasil dengan memotivasi staf untuk mengadopsi inovasi teknologi dan model pelayanan baru gitu ya. Jadi membuka peluang, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan kompetensi kepada stafnya gitu. Kemudian juga ada transactional leadership, ini juga bisa dipakai. Itu misalnya memastikan kepatuhan dan standar klinis dan protokol untuk penting untuk keselamatan pasien dan regulasi. Jadi kan sebagai contoh nih, keselamatan pasien itu adalah hal yang terutama ya di dalam layanan rumah sakit gitu. Nah, kita punya SOP, protokol dan sebagainya. Kita mesti nih kalau kita mau pakai gaya transactional leadership, kita mesti kasih
ada konsekuensi kalau itu misalnya tidak dijalankan. Tapi kadang-kadang juga ada reward, misalnya ada pelaporan risiko pasien jatuh, adalah pelaporan bulanan. Ternyata karyawannya rajin dalam melaporkannya, pelaporannya bagus, nah itu bisa kita kasih reward juga. Ini juga bisa diterapkan. Juga ada situational leadership juga bagus di dalam pelayanan keperawatan, memberikan dukungan sesuai kesiapan tim, meningkatkan kinerja dan pelayanan pasien. Jadi menyesuaikan kondisi, karena kan dinamika di rumah sakit itu sangat berubah-ubah ya, tergantung kondisi, bisa kadang pasiennya banyak, ada isu-isu tertentu begitu. Kemudian servant leadership ini juga bisa dipakai, ini juga sangat dekat dengan kita sebagai seorang pelayan, untuk pasien-pasien kita ya yang memiliki hati melayani. Kita fokus pada pengembangan staf, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, mengurangi burnout juga, meningkatkan kualitas perawatan. Jadi pemimpin di dalam tatanan rumah sakit itu kadang-kadang juga memberikan support, mendengarkan keluh kesah, membantu, mendorong, mendukung. Memang kalau misalnya ada masalah pribadi terhadap staf juga dia akan coba bantu. Harusnya seperti itu kalau memang ada leader yang menggunakan pendekatan servant leadership ini. Kemudian juga ada authentic leadership. Mungkin tadi nggak dijelaskan ya, tadi nggak dimasukkan di atas, tapi memang authentic leadership ini juga bisa dipakai dengan membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka, mendorong keputusan etis, dan memperkuat kekompakan tim. Nah, kita punya beberapa gaya kepemimpinan, kita punya situasi sebagai seorang perawat di rumah sakit, ada tantangan ya, ada tantangan. Kadang-kadang dalam menerapkannya kita tuh menghadapi namanya resistensi perubahan. Kita mau mengubah, kita mau memimpin dengan visi tertentu gitu kan. Kadang-kadang nggak semuanya bisa ikut gitu. Ada aturan baru, kadang-kadang nggak semua staf bisa ikut langsung gitu. Kadang hierarki tradisional dan norma budaya itu dapat menghambat adopsi gaya kepemimpinan baru gitu. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu, kadang-kadang lama sekali baru bisa berubah, atau susah sekali untuk mengikutinya gitu. Kadang-kadang mereka udah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama mereka gitu ya. Itu jadi tantangan kita juga di rumah sakit. Nanti kedepannya teman-teman akan menjadi pemimpin. Teman-teman perlu memperhatikan ini, ada resistensi untuk berubah ketika memimpin, mengarahkan kepada sesuatu, memberikan satu visi. Nggak serta-merta semuanya langsung bisa ikut gitu. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya juga ya. Kita mungkin punya visi yang bagus, punya ide yang bagus, mau mengarahkan semuanya ke situ. Tapi kita lihat tantangannya adalah sumber daya juga. Nggak semuanya bisa diakomodir sekaligus gitu. Ada anggaran dan waktu yang terbatas, membatasi pelatihan kepemimpinan transformatif atau servant leadership. Jadi kalau kita misalnya pun mau melatih, memberikan kompetensi tambahan juga terbatas. Kemudian burnout staff, ini paling sering juga. Tingginya turnover dan kelelahan kerja mengurangi penerapan teori kepemimpinan dan efektivitasnya. Kadang-kadang kita mau memimpin dengan gaya apapun ya, kalau misalnya staff kita atau rekan-rekan kita itu mengalami burnout gitu ya, nanti teman-teman boleh explore lagi ya, burnout ini biasanya faktornya apa aja nih. Jadi kalau teman-teman sudah dalam posisi pemimpin, nanti teman-teman bisa mengerti nih apa yang harus dilakukan kepada teman-teman yang bawahan yang mengalami burnout gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak merasa lelah dengan pekerjaan secara fisik dan secara mental juga, dan mereka tidak punya motivasi untuk melakukannya lagi gitu. Kurang berdampak juga apa yang mereka lakukan. Nah itu kadang-kadang menjadi suatu isu yang memang buat bagi leader-leader di rumah sakit ya, gimana meningkatkan atau menghilangkan burnout dari para staff gitu. Itu jadi tantangan kita. Tapi dari tantangan kita bisa melihat ternyata ada peluang juga nih. Kita bisa meningkatkan asuhan yang berpusat pada pasien. Kalau kita pakai model kepemimpinan yang kolaboratif nih, pakai beberapa gaya tadi, dan secara empatik itu meningkatkan hasil kepada pasien juga. Jadi kita bisa pakai situational leadership tadi, kemudian keterlibatan dan retensi staff gitu ya. Fokus pada pengembangan dan kesejahteraan staff, meningkatkan kepuasan kerja dan penurun turnover. Nah, salah satunya mungkin kita bisa memberikan reward. Kita bisa aja nih kalau misalnya kita kasih contoh ya. Ternyata kita lihat rate dari turnover karena burnout tuh tinggi gitu. Ternyata kalau kita misalnya kasih reward untuk mereka boleh sekolah lagi, itu kita pakai transaksional ya. Itu ternyata mereka lebih semangat gitu untuk kerjanya. Mereka merasa mereka punya jenjang karir itu bisa meningkat gitu dengan menempuh pendidikan. Nah itu kita bisa pakai gaya-gaya kepemimpinan seperti itu disesuaikan dengan situasinya. Kemudian budaya kolaboratif, kepemimpinan yang mendorong kerja tim dan kolaborasi antar profesi, memperkuat koordinasi layanan juga. Kolaboratif
tidak hanya di sektor kita sebagai perawat, tapi kita bisa berinteraksi dengan sektor-sektor lainnya juga untuk membuka peluang atau meningkatkan karir dari staf kita juga. Kemudian kinerja organisasi yang lebih baik. Ini jadi peluang juga kalau kita menggunakan gaya-gaya kepemimpinan tertentu, itu tentunya kalau kita memahami budaya di dalam organisasi kita, di rumah sakit, di tempat kita bekerja, kita bisa memilih gaya kepemimpinan yang tepat juga di situ. Jadi kepemimpinan yang efektif mendorong efisiensi operasional, menekan biaya, meningkatkan kepuasan pasien. Kalau pemilihannya tepat, kita bisa benar-benar jadi pemimpin yang benar-benar efektif. Nah, itu semua yang kita sudah pelajari. Teman-teman, sebenarnya apa yang saya sudah paparkan tadi sifatnya adalah informasi ya, informatif. Teman-teman sebenarnya bisa eksplor jauh lebih banyak lagi di luar sana melalui buku-buku, textbook, melalui artikel-artikel ilmiah. Tapi yang saya mau bawa adalah cara pandang, kerangka melihat bagaimana seorang pemimpin itu terbentuk, seperti apa menjadi seorang pemimpin nanti, dan apa relevansinya dengan pekerjaan kita sebagai perawat di dalam pelayanan kesehatan. Nah, saya akan memberikan satu studi kasus, teman-teman boleh pikirkan, boleh terapkan apa yang sudah dipelajari tadi, dan coba lihat, coba analisis bagaimana menerapkan kepemimpinan untuk menguji seberapa jauh juga teman-teman memahami apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, suatu studi kasus ya. Misalnya bayangkan teman-teman adalah seorang kepala ruangan di sebuah bangsal dengan kapasitas 20 tempat tidur gitu. Hari ini semua tempat tidurnya tuh terisi penuh dengan pasien yang memiliki tingkat kebutuhannya beda-beda. Beberapa pasien dijadwalkan pulang, tapi ada juga sementara pasien yang mau naik nih dari IGD pagi ini juga gitu kan. Nah, teman-teman tuh menjadi kepala ruangan yang sedang dinas pagi nih. Kebetulan ada 5 perawat yang pagi ini dinas gitu ya. 4 perawatnya udah terampil gitu ya, termasuk 2 perawat senior yang memang jadi in charge-nya untuk masing-masing tim, karena teman-teman akan bikin jadi 2 tim. Kemudian ada 1 perawat baru yang baru bergabung 1 bulan gitu ya. Jadi 5, 2-nya sudah senior ya, 4-nya sudah senior, 1-nya baru gabung gitu. Nah, teman-teman kira-kira dengan kondisi ini, situasi ini, teman-teman akan milih gaya kepemimpinan apa yang bisa digunakan untuk memimpin dalam memberikan asuhan keperawatan yang terbaik di dalam dinas pagi ini. Jelaskan alasan teman-teman memilih gaya itu, dan kira-kira kenapa itu menjadi efektif, dan kenapa teman-teman mau pakai itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di kasus ini gitu ya. Kata kunci dari saya sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang salah gitu ya, hanya yang mana yang lebih efektif ya, tergantung situasi. Ini tidak secara detail, jadi sebenarnya semua gaya kepemimpinan itu saya bisa bilang semuanya bisa masuk gitu. Cuman saya mau lihat bagaimana teman-teman mengolah ini, melihat dari sudut pandang mana ini bisa menjadi efektif di dalam situasi yang ada di dalam studi kasus ini. Demikian presentasi sesi ini untuk kepemimpinan. Teman-teman boleh pelajari. Ini ada beberapa referensi juga. Teman-teman bisa baca dari textbook dan beberapa artikel ilmiah. Teman-teman bisa eksplor jauh lebih banyak lagi ya. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa belajar lebih banyak. Saya berharap ada hal baru yang teman-teman pelajari, dan memang kalau ada yang ingin tanyakan bisa nanti ditanyakan pada sesi in person di kelas ya. Silakan teman-teman boleh berdiskusi juga tentang studi kasus tadi atau memikirkannya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati.